Menurut gua nggak ada yang lebih seru daripada mengawali tahun 2025 dengan gaming test handphone favorit gua. Ini, Samsung Galaxy Z Fold 6. Buat ngingetin kalian ya, Samsung Galaxy Z Fold 6 dirilis barengan sama Samsung Galaxy Z Flip 6. Smartphone ini ditenagai sama Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy dengan RAM-nya 12 GB dan varian storage mulai 256 sampai ke 1 TB. Bukan cuma spesifikasi sebenarnya yang bikin si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini menarik untuk dipakai buat main game. Fakta bahwa dia adalah flagshipnya Samsung itu berarti akan ada satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh handphone lain. Dan bahkan keunggulan ini menurut gua ngebikin si flagshipnya Samsung itu jadi mirip-mirip kayak konsol. Namanya Samsung DeX. Dengan Samsung DeX dan juga form factor-nya yang foldables kayak begini, itu tuh ngebikin skenario main game tuh jadi ada banyak. Seenggaknya ada 4 skenario gaming yang bisa dipakai di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Yang pertama, pakai layar luarnya buat main game kayak handphone-handphone kebanyakan. Yang kedua, pakai layar dalamnya buat main game kayak handphone-handphone foldable yang lain. Yang ketiga, kita pakai main game dengan Samsung DeX di monitor yang ada di sini. Dan yang keempat, dengan skenario bermain jadi handheld. Nah, itu setidaknya ada 4 itu yang kepikiran di gua. Keren ya? Untuk jadiin handphone ini handheld, yang pastinya kita butuh controller. Controllernya apa? Nah, kalau kalian udah penasaran, langsung mau jump to skenario-skenario yang gue sebut tadi, kalian langsung aja klik timestamp yang ada di bawah. Oh ya, by the way, gaming test kali ini gue nggak pengen nunjukin kalian performanya, karena performa handphone flagship itu udah pasti bagus. Gue cuma pengen nunjukin ke kalian gimana skenario-skenario seru yang bisa kalian pakai untuk main game pakai Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Napas gua habis. Jadi yang namanya gaming test itu bisa jadi nggak melulu tentang performa, nggak melulu tentang suhu, nggak melulu tentang baterai gitu ya, tapi bisa juga tentang experience. Gimana sih serunya main game pakai suatu device? Nah, kali ini gue pengen nyobain di handphone ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke gaming testnya. Yuk. Oke, kita mulai dengan game pertama. Skenario-nya kita akan mainin di layar depannya yang mungil ini ya. Yang perlu kita cek dulu pertama-tama itu adalah kecerahan aja sih sebenarnya. Gue nggak pakai kecerahan adaptif, tapi kecerahannya gue pasang di sekitaran 50%. Gue cek tidak ada aplikasi yang dipakai ya. Jadinya RAM-nya nggak terbebani ya. Dan gue akan masuk ke game yang akan kita pakai di skenario layar depan, yaitu PUBG Mobile. Oh ya, by the way, baterainya ada di 100%, tapi sebenarnya gue nggak akan ngomongin baterainya, suhunya, segala macam. Pure untuk nunjukin ke kalian skenario-skenario yang bisa dipakai untuk main game di Galaxy Z Fold 6 aja ya. Untuk settingannya sendiri, ini sebenarnya defaultnya kita dapat HD High, tapi bisa kita pindahin ke Extreme HD. Oh, belum. HDR bisa. Nah, ini Ultra HDR harusnya bisa, tapi gue belum download ya. Gue akan pindah ke Smooth dan di sini lihat. Kalian bisa pilih Extreme, Extreme Plus, atau Ultra Frame Rate. Nah, atau Ultra Extreme ya maksud gue. Ini yang akan mengubah segalanya. Kalian nanti bisa sambil pantau-pantau ya FPS-nya di sini nih, kelihatan ada perf Z-nya di atas sana. Meskipun layarnya agak mungil, tapi ya bisa lah. Coba-coba ya dilihat. Oke, settingannya kayak begini, klasik, anti aliasingnya gue pasang di 2x saja, power savingnya, no, power saving disable, auto adjust grafiknya gue bikin disable, apply, begitupun di lobby. Lobby kita pasang smooth, extreme plus, apply, classic 2x, disable. Oke, so let's get to the game. Dengan settingan kayak tadi, di lobby kita bisa lihat kalau frame rate-nya ada di 113 ya. 115. Ya, basically di atas 100 sampai ke 120 lah ya. Jadi emang bisa. Ya iyalah, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy masih ya nggak bisa. Emang flagship kelasnya beda ya. Ini pas lagi terjun, dia dapat frame rate-nya 120 fps dan draw distance-nya itu bagus banget. Dari jauh aja bangunan-bangunan tuh udah kelihatan gitu loh, udah mulai kelihatan 3D. Kalau handphone mid gitu ya, itu nanti kalau udah deket baru kelihatan 3D, tapi kalau flagship nggak, emang beda. Oke guys, gue followin teammate gue dan dia langsung turunnya di Pochinki, nggak ada obat banget, sumpah. Kenapa lo turun di Pochinki sih? Kenapa banget lu turun di Pochinki gitu? There's an ambush, play it safe lagi. Oke, gyroscope jelas instan ya. Nggak ada keraguan padanya. Yoi, gyroscope nggak instan lah.
Instan pasti kalau flagship begini mah. Oke, kita coba looting-looting dulu ya. Lo sadar nggak? Ini layarnya, dia lebar banget. Apa namanya, aspek rasionya tuh melebar ya. Ini alasan kenapa gue mainin PUBG Mobile. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu alasan kenapa gue mainin PUBG Mobile di layar depan. Eliminasi 3. Mati langsung karena dia lebar, Pak. Jadi gue bisa ngelihat lebih lebih luas gitu. Apa point of view-nya tuh lebih luas dari ujung sebelah kanan, ujung sebelah kirinya tuh lebih jauh gitu kelihatannya. Tadi kita mulai di baterai 100%, sekarang baterainya menunjukkan angka 98% dan kita akan cek suhu ya. Ini suhunya gue cek pas lagi kebuka deh. Nih. Ini kelihatan di bagian depan itu di sekitaran 36 menuju ke 37 derajat Celcius aja. Dan di bagian belakang juga, wah ini dia, ada di angka 41,4. Apakah kalau kita main game di layar dalam, suhunya akan jadi lebih baik? Yuk, kita coba yuk. Game berikutnya, Mobile Legends. Kita pakai layar dalam ya. Oke, settingan untuk Mobile Legends itu dapatnya kayak begini. Pastinya bisa paling tinggi. Garis tepinya gue aktifin, frame rate-nya gue pasang di ultra, dengan grafisnya juga di ultra. Semuanya aktif ya, kecuali filter buta warna. So, let's get to the game. Nah, ini dia kenapa gue mainin Mobile Legends itu di layar dalam. Karena, lo lihat sendiri, tampilannya tuh jadi lebih lega dan lebih luas. Nggak cuma panjang gitu doang ya. Tampilannya jadi lebih asik kalau buat gua ya. Sehingga sehingga mainnya jadi lebih nyaman karena gue bisa ngelihat point of view yang lebih luas untuk main Mobile Legends ini. Beda sama si PUBG yang point of view vertikalnya itu lebih penting. Mobile Legends tuh menurut gue point of view vertikal dan horizontal, jadi kesemuanya itu lebih penting gitu. Jadi beginilah, lebih enak pak. Enak kan? Inilah keuntungan pakai foldable ya. Lo bisa milih mau pakai layar yang bagaimana posisinya, modenya gitu ya. Terserah aja gitu. Oh, frame rate juga tinggi lagi, 90-an. Tadi itu sempat ke 100-an. Tunggu. Regen dulu kita. Regen. Asal bukan Vico Vico lagi punya masalah tuh. Kemarin diumbar sama Rispo. Sama abangnya sendiri. Oke. Shit dah. Santai bang. Berubah lu jadi Totoro. Nah, kan ada temennya dia. Kagak deh, kagak deh. Weh, bujuk Bune. Weh. Rekal dulu kita. Sama satu lagi Pak, kenapa main di layar dalam itu salah satunya adalah untuk menghindari tangan kena permukaan yang lebih hangat di situ ya. Karena SOC posisinya di situ, sementara tangan gua itu ada di sini. Ya lo bisa balik sih, jadi yang SOC-nya di bawah. Tapi kan begini aja udah nyaman, kenapa lo balik gitu loh. Nah, fleksibilitasnya pakai foldable sini yang nggak dimiliki sama handphone-handphone yang lain gitu. Tuh, gue bantuin jadi Totoro dia, jebret. Mati dia, metong. Yeay, gue yang ngekill. Gue gak ngerti. Ini kerja sama timnya agak jelek ya. Jadinya ya kita terancam kalah nih. Iya lo dikejar-kejar. Masa turret tengah pas gue lagi mati itu nggak ada yang nge-backup, itu sebel banget sumpah. Astagfirullah, flame shot, mamam lu. Tuh kan, weh, bantuin weh. Hancur lagi turret satu. Kebanyakan pada roaming sama ngejungle, nggak ada yang jagain turret gua doang, itu pun di tengah doang kan. Gimana gua jagain semua lini, nggak mungkin. Kill 5, mati 3, assist 8. Nanas sekali ya. Oke, kita maju lagi ya guys ya. Ini kedudukan sih menurut gua imbang ya. Nggak terlalu berbeza lah ya. Ini posisi mirip-mirip lah ya. Oke, kita bantu. Mati kau? Asis saja yang kita terima. Tidak apa-apa saudara-saudara. Iya, lanjut terus.
Terus awas si Laila Canggung pakai ultinya jauh sekali dia kan, bener kan? Laila Canggung, Laila resah hatinya bingung. Aduh. Oke guys, base lawan nih. Base lawan sudah terlihat, teman-teman. Base lawan. Oke, gua akan lanjut ke game berikutnya ya. Di sini ada eFootball dan masih kita gunakan layar dalam aja. Yuk. Oke, ini settingan di eFootball ya. Gue pasang di tinggi-tinggi 60 fps. Dan yang perlu kalian tahu, kalau kita main eFootball di layar dalam, itu emang cuma segini. Jadi di bagian atas dan di bagian bawahnya itu bakalan kepotong gitu. Cuma serunya adalah, nah, ini One UI-nya efektif banget. Maksud gue One UI-nya tuh bagus banget. Sampai kita tuh bisa ngatur posisinya. Apakah mau dinaikin ke atas, mau diturunin ke bawah, atau mau di tengah aja. Gue sih posisi tangan gue tetap di tengah ya. Soalnya enak gitu, pas jarinya ada di sini, gambarnya ada di lebih atas gitu. Wah, asik lah. Dan menurut gue ini posisi yang ideal untuk main eFootball. Karena kalau digedein lagi, itu bakalan kepotong layarnya dan kurang asik gitu. Makanya ini enak sih. Dan jelas lebih gede daripada layar handphone kebanyakan. Hehe. Woi, kan gue pakai Indonesia ya. Fotonya udah bener semua dong. Ih, mantap. Martin Pass udah bener. Semuanya udah bener nih. Mudah-mudahan real face ya. Mukanya juga udah lebih bener gitu. Kalau sebelumnya kan mukanya aneh. Hehe. Oke. Kita mulai. Rafael Stoik ke Tom Haye. Tom Haye ke depan. Kembali ke Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung menuju ke Rafael Stoik. Ragnar Oratmangun di sana. Ya, otak-atik Ragnar. Shoot. Suse. Belum. Mukanya Ragnar belum benar nih, Pak. Oke, Tom Haye yang ambil ya, seperti biasa ya. Oke, Tom Haye melakukan tendangan sudut pendek saja. Rafael Struijk niatnya, sayang sekali. Tidak berhasil mengoper dengan baik ke Rafael Struijk ya. Ivar Jenner ke Ragnar Oratmangun. Witan Sulaiman maksudnya. Wah, Witan. Sayang sekali Witan. FPS bagus ya. FPS tinggi terus, Pak. Manteng ya. Dan layarnya juga hitungannya ini layarnya gede. Kayaknya sama S24 Ultra juga gedean ini gitu. Ya, intinya asik lah ini dipakai main untuk di layar dalamnya. Meskipun ketutup bagian atas bawahnya, tapi ya udah selayaknya emang main eFootball tuh layarnya rasionya segini. Nggak yang kotak. Witan. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Hup. Nah. Aduh, terjadi kumlot di depan gawang lawan. Oh, maksudnya kemelut, saudara-saudara. Mohon maaf. Gimana Nathan? Nah, Calvin Verdong, Tom Haye, balik ke Calvin Verdong. Calvin ke depan. Niatnya Witan Sulaiman. Witan langsung saja. Terobosan ke Rafael Struijk yang berhasil ditahan oleh back dari Jepang. Oke. J.I. Jazz berusaha mengambil bola. Martin Pass memegang bola di sana. Hati-hati Martin Pass. Memainkan bola di depan gawang. Ini sangat tipikal Martin Pass sekali. Ya, jangan sampai blunder seperti ketika kita melawan Jepang di dunia nyata, saudara-saudara. Rizky Ridho berusaha mengambil. Sandy Walsh. Oke, Sandy Walsh mendapat bola. Dioper ke siapa sana? Ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman masih membawa bola. Witan menuju ke Rafael Struijk. Rafael Struijk ke tengah. Ada Ivar Jenner. Aduh, bagaimana Ivar? Oke, Ivar Jenner mendapat bola kembali. Witan Sulaiman. Witan ke Ivar Jenner lagi. Aduh, sayang sekali. Bola kembali ke belakang. Sandy Walsh berusaha untuk menaikkan bola ke depan. Bagus ya. Bagus, Pak. Oh, mantap. Rafael Struijk lagi. Siapa ini? Ivar Jenner. Gol! Ivar Jenner di sana. Ivarnya mukanya mirip, Pak. Mantap kali. Ivar, Rafael, Tom Haye udah bener mukanya nih. Tapi Ragnar belum ya. Sama yang lokal-lokal kayaknya belum nih mukanya nih. 3-0 kedudukan. Kemenangan untuk Indonesia. Masih di depan mata. Tom Haye. Tom Haye-nya mukanya belum bener ternyata. Tadi gue kirain udah bener ya. Apalagi Martin Pass jelek banget. Belum. Oke. Ragnar. Waji ke Witan. Witan belum dapat gol. Salah pencet.
Oke, Tom Haye sampai maju ke depan, lihat. Aduh, Witan Sulaiman. Overall ini lancar ya. Sayangnya emang eFootball cuma sampai 60 FPS saja, nggak sampai 90 atau 120. Tapi kalau emang ternyata bisa sampai segitu sih, gua rasa capable banget ya Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ini. Karena kalian lihat dari tadi juga grafisnya tuh, grafik, sorry, grafik ini maksud gua itu tuh paling cuma di 60%, 40%, jadi harusnya sih kuat. Oke, pertandingan sudah mau selesai. Strike Witan ke Rafael strike lagi. Offside, sayang sekali saudara-saudara. Aduh, tipis banget offside-nya ya. Lo bisa lihat kalau handphone ini adalah daily driver gua karena dari tadi itu mungkin lewat notifikasi dari Shopee lah, dari Paxel lah. Aduh, banyak banget. Oke, and that's it. Indonesia 3, Jepang 0. Dan kita cek nih ya baterainya. Setelah main tadi dari 100% masih 83. Jadi masih oke lah harusnya ya. Dan kita lanjut ke game yang berikutnya dengan mode yang berbeda yaitu mode Dex. Masih ada ZZZ dan Asphalt 9 untuk mode Dex. Yuk. Oke, ini kalau kita main pakai Samsung Dex. Apa sih Samsung Dex? Basically Samsung Dex itu adalah fitur yang ada di flagshipnya Samsung yang fungsinya untuk bikin tampilan output handphonenya itu jadi kayak PC. Dan ini gue masukin ke monitor yang ada di depan gue, terus gue capture pakai OBS. Tampilan Samsung Dex-nya kayak begini. Ini by the way videonya, iya, semua video itu resolusinya 4K kecuali ketika gue pakai Samsung Dex. Gue hanya merekam di 1080 ya. Sebenarnya Samsung Dex-nya bisa dijadiin ke 4K, hanya saja buat capture card gue saat ini itu tidak mumpuni untuk nge-capture di 4K. Jadinya tampilannya kayak begini. Tuh, notifikasi Tokopedia suruh bayar tagihan. Oke, gua akan masuk ke game yang Samsung Dex pertama. Ini gue juga pakai mouse dan keyboard, jadinya enak banget. Ini gue pakai untuk main Asphalt 9. Nah, tampilannya begini kalau Samsung Dex, dan gue juga konekin ke gamepad gue ini. Ya, oke, gamepadnya udah nyala, udah connect. Dan ini kalau tampilan window-nya, dan bisa juga gue bikin jadi tampilan full screen. Oke. Basically tampilannya begini. Ini gue ngelihat monitor full game Asphalt. Ini asik banget sih. Oke, gue akan langsung main ya. Oke, ini lagi di Nanjing Stroll. Kayaknya audio capture gue. Oke, ini lagi di Nanjing Stroll. Tadi kayaknya audio gamenya terlalu kenceng ya. Nah, tampilannya kayak begini. Ini beneran kayak lagi main konsol ya Pak ya. Gokil. Apalagi gue mainnya pakai controller kayak begini, jadinya udah gitu tampilannya juga bagus banget ya. Meskipun gue mainin di monitor 4K dengan resolusi Samsung Dex-nya di Full HD aja, tapi ternyata ini tuh asik ini Pak. Asik banget sih. Jadi emang apa namanya? Gue tuh selalu berpikir dari dulu ya, kalau Samsung seri flagshipnya itu adalah sebuah konsol game sebenarnya, simply karena adanya Samsung Dex ini loh ya. Oke, kalau mode main di layar depan atau main di layar dalam, itu semua handphone foldable bisa main di layar dalam ya. Semua handphone bisa main di layar depan atau layar utamanya. Tapi kalau gua ngomongin mode Samsung Dex, itu nggak ada yang punya kecuali flagshipnya Samsung. Oke, dan dengan Samsung Dex itu semuanya tuh kayak dibikin lebih gampang gitu. Look at that. Ya, tampilannya semuanya buat gue tuh sempurna banget. Oke, rekamannya gak akan gue putus. Ini kalian lihat, gue akan close gamenya gini aja langsung selayaknya PC. Habis itu kita masuk game yang kedua untuk mode Samsung Dex. Yaitu Zen Zero.
Ya, asik kan? Bahkan tadi ketika game aspalnya masih kebuka, itu sebenarnya bisa aja gue buka Zenless Zen Zero ya. Nah ini langsung gue bikin apa namanya, layarnya besar ya. Kalau tadi window mode bisa, tapi dia harus mulai aplikasi, jadinya nggak usah gitu ya. Setiap kali gue mau gedein atau ngecelin windownya, dia harus di restart aplikasinya. Jadinya ya udahlah, kita begini aja, main sekali lagi dengan controller, langsung colok ke TV. Ini udah kayak lo main konsol sih. Oke, ini gue pakai settingannya kayak gini ya. Kualitas gambarnya ada di tinggi, menengah, 30. Nih gue ubah ke 60. Oke, tinggi, tinggi, tinggi. Basically ini settingan paling tinggi karena ya dia flagship. Jadi ya udah. Nah, dan kalian bisa lihat di sini pas lagi jalan-jalan di kota lancar banget ya. Meskipun gue ngerendernya di 4K 30, tapi ya udahlah, percaya aja kalau ini lancar. Gue akan coba masuk ke dalam ini ya, toko, abis itu gue masuk ke dalam mission. Oke, ini adalah mission yang sama kayak yang gue pakai pas ngetes S24 FE. Ya, ini kayak begini. Basically yang bikin dia seru itu adalah tampilannya. Lo main ZZZ tapi di TV gitu. Lo bayangin aja gitu kan, main ZZZ di TV gitu, langka pak. Wih, nah, dung 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 dung. Oke, Billy. Ayo Bill. Nah, kena kan? Oh, yang gede ini sekarang. Ya, lancar ya. Enak banget, Pak. Aduh, sumpah dah, gimana ngejelasin ya? Ini tuh asik lah. Lo mau main apa namanya, game apapun yang support controller ya tentu ya. Harus support controller. Kalau nggak support mah nggak bakalan bisa. Yang support controller itu bisa dimainin di mode Dex. Dan tampilannya jadinya kayak begini. Gitu. Jadi lo bisa main di TV. Ayo lu. Ayo, muncul kan? Tuh Gary, ngapain tuh Gary? Gary nyantek. Ada notif, Pak. Karena ini adalah handphone daily driver gua. Jadi kalau ada notif ya wajar aja. Nah, kan? Gue pakai ultinya si Billy dulu. Dung. Masih bisa. Oke. Nice. Ayolah, ini ulti kita belum pada ngumpul nih. Nah. Boom. Oke. Billy sekarang. Nice. Oke. Ayo Bill. Oke. Enak ya. 60 FPS nih. Gue main di layar 4K meskipun pakai resolusi 1080 di Dex-nya pun masih enak banget. Gini Pak, gini enaknya Samsung Dex tuh. Oke, kita lanjut ke mode yang berikutnya ya, mode handheld. Nah, untuk yang berikutnya, ini gue akan pakai gamepad ya. Ini adalah gamepadnya Gameser G8 Galileo yang bakalan gue pasangin ke Galaxy Z Fold 6 gue ini. Lihat, dia pakai USB Type-C, jadinya gue tinggal colok aja. Tapi kalau kalian pengen beli gamepad yang pakai Bluetooth juga bisa. Cuma gue lebih suka yang USB Type-C. Cuma resikonya adalah karena USB Type-C-nya itu ada di sebelah kanan. Ketika gue pakai dengan posisi layar terbuka, tunggu. Nah, teng dong. Jadi gedenya di bawah. Nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Dan kita akan langsung aja masuk ke game pertama untuk gamepad. Disney Speedstorm. Aduh, Disney banget nih. Tapi gue mau nunjukin sesuatu, makanya gue mainin game ini. Nah, ini kenapa gue bilang Disney Speedstorm itu menarik dan patut dicoba. Karena dia punya mode 2 layar kayak begini, coy. Atau dia nyebutnya mode layar belah ya.
Ini kalau gua aktifin mode layar belahnya begini, kalau gua bikin mati dia jadi gede gitu, jadi hampir full screen ya. Tapi kalau gua bikin ada lagi satu mode tekuk gitu. Jadi ketika gua tekuk aja, tak. Nah, dia langsung jadi dua layar gini. Ya. Ini mode dua layarnya nyala, layar belahnya nyala, jadinya gambarnya kayak begini kalau mode layar belahnya nyala. Oke, kelihatan ya. Jadi di bagian bawah itu ada mapnya gitu. Nah, tapi gue lebih suka kalau mode layar belahnya ini gue matiin. Jadi tampilannya tuh kayak gini, jadi gede ya. Tuh, jadi gede banget ya. Tapi jadinya mapnya pindahnya ke bagian kiri bawah gitu. Nah, tampilannya jadi gede gini, jadinya rasanya tuh lebih asik aja gitu buat gue. Kayak lebih sinematik gitu lah. Ini musuhnya udah jauh banget ya. Jangan-jangan tadi pas gue post, dia nggak nge-post lagi, tetap jalan ya. Asem, asem. Tuh, kayak gini lah ya, guys. Kebayang ya. Jadi penggunaan mode dua layarnya itu kayak begitu, kelihatan. Fungsinya akan beda-beda bergantung game gitu. Cuma emang nggak semua game manfaatin ini. Gue tuh kebayang kalau misalnya aja ya, eh ada game yang manfaatin tuh kayak game MOBA gitu, misalnya Honor of Kings atau Mobile Legends. Kalau seandainya dia bisa manfaatin dengan baik, jadi sebagian di atasnya itu layar, bagian bawahnya itu kita bisa masang map dan juga tombol-tombol gitu. Itu bakalan enak banget gue yakin. Cuma sayangnya emang nggak banyak yang pakai mode dua layar ini. So, kita lanjut ke game yang lain ya. Kita masih punya game lain. Ada, ini dia, TMNT, Shredder's Revenge. TMNT Shredder's Revenge ini adalah game yang gue sering pakai ya kalau komuter dan mainin di handphone foldable ini pakai gamepad karena menurut gua ini tuh udah the best banget ya experience-nya ya. Ini game-game gaya-gaya game arcade zaman dulu dimainin di layar gede pakai gamepad sambil komuter gitu. Ini rasanya emang handheld banget sih. Lihat tuh ya. Rasanya tuh handheld banget dan santai dong baru mulai. Dan grafik apa namanya art style yang kayak begini, yang apa namanya old school banget begini, pixelated begini, ini bikin dia makin tambah seru sih buat gue ya jadinya. Nah, kena anda kan jatuh. Ayo lagi. Tuh. Lo bayangin aja sambil komuter, sambil main ginian kan. Sambil komuter, sambil main kayak gini, posisinya enak banget, gamepadnya enak. Terus juga layarnya tuh jadi gede kalau kita main di layar dalam. Layar depan pun sebenarnya bisa juga. Aduh, layar depan pun bisa juga. Cuma kurang gede aja gitu. Terakhir nih, bos aja ya. Sampai bos ini kita udahan aja ya main TNMT-nya dan kita masuk ke game yang terakhir untuk pakai mode handheld ini. Oke. Ah, aduh, nggak kena lagi. Kena cuma sedikit lagi. Oke, menang. Ground Shock mati. Dan kita lanjut ke game yang berikutnya. Dengan gamepad, mode handheld. Cek dulu, ada game dari Netflix juga namanya Katana Zero. This is cool. This is cool. Lo harus cobain. Ini sama kayak Teenage Mutant Ninja Turtle tadi ya. Game yang eh, fun dan gayanya old old school gitu ya. Buat dimainin ini fun banget. Rasa-rasanya tuh kayak game arcade zaman dulu. Tuh, oke. Dan ini tuh emang kayak semacam cocok banget buat dimainin kalau lo pakai foldable gitu. Layarnya gede banget, Pak. Enak. Terus pakai gamepad lagi. Udah sempurna emang ini. Samsung bagus banget. Oke. Oke. Dan gamenya ini pun ini jarang banget yang gue lihat tuh, jarang banget yang main. Gue nggak ngerti kenapa, tapi di luar negeri tuh kayak terkenal gitu loh. Emang bagus game ini. Ya elah. Wah, apa yang terjadi barusan? Astaga. Oke, oke. Kalau masalah lancar mah lancar. Game kayak gini mah enteng. Game-game gaya arcade jadul gini mah enteng. Aduh. Oke, oke, oke. Gue tahu caranya. Ya, ayo, ayo. Dia kayak gitu ya, Pak ya. Jadi kalau kita mati, itu bakalan ngulang gitu loh.
ngulangnya tuh emang agak keterlaluan sih, jauh bener. Ngulangnya jauh bener. Tapi gamenya tuh satisfying karena dia gameplay mekaniknya tuh yang agak unik ya, agak beda. Lo lihat bisa gerak jauh gitu ya, bisa cepet, tak 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 tak, meleduk juga, astagfirullah. Oke, oke, sini kau. Nah, stage clear. Tunggu. Belum gue matiin. Nah, gini Pak ya. Asik kan? Gitu. Seru sekali. Oke lah, gue akan masuk ke kesimpulannya aja ya. Ini adalah eh, cerita pengalaman gue selama hampir setengah tahun, 4 atau 5 bulan pakai Galaxy Z Fold 6 untuk main game. Nah itu tadi gaming test gua untuk Samsung Galaxy Z Fold 6. Kebayang ya gimana 4 skenario tadi itu gua pakai sehari-hari di Samsung Galaxy Z Fold 6 ini untuk main game gitu ya. Dan mudah-mudahan kebayang juga buat kalian ya, ada game-game yang cocoknya dimainin di layar depan, ada game-game yang cocoknya dimainin di layar dalam, ada juga game-game yang enak buat dimainin dengan mode DeX, ada juga game-game yang enak dimainin pakai handheld gitu. Nah, kalau handphone kebanyakan, itu kan paling cuma bisa main di layar depan karena layarnya emang cuma satu gitu. Dan satu lagi mungkin cuma bisa dimainin pakai mode handheld dengan controller gitu. Tapi Samsung Galaxy Z Fold 6 ini emang agak beda dari yang lain. Even dia berbeda dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Dia punya sebuah fun factor yang beda gitu buat main game. Terutama karena layar bagian dalamnya itu gede. Jadi lebih puas lah buat main game-game kayak Mobile Legends, Honor of Kings, atau game-game lain yang emang dia mendukung full screen di dalam layar gedenya. Juga implementasi fitur layar belah kayak di Disney Speedstorm itu ngejadiin fun factor-nya makin seru lagi gitu ya. Yang tadi gue bilang, kebayang sih kalau ada game-game misalnya game RPG yang bisa manfaatin layar belahnya atau dual screen-nya jadi lebih menarik lagi. Misalnya aja di bagian atas itu gameplaynya dan di bagian bawah itu ada letak-letak tombol dan juga ada mapnya gitu ya. Kalian kalau ingat Nintendo 3DS, nah itu bisa aja gitu ya developer game bikin game yang kayak gitu. Sayangnya memang belum banyak developer game yang memanfaatkan fitur layar belahnya. So, intinya kalau kalian emang pengen beli Samsung Galaxy Z Fold 6 hanya untuk main game, ini bisa banget sebenarnya. Kalau ada brand-brand lain yang bikin handphone khusus untuk gaming dengan bilang ini HP gaming, ini HP gaming gitu ya. Nah, Samsung itu udah kali ketiga ya, selain Samsung Galaxy S24 Ultra, waktu itu pernah gue bahas, S24 FE pernah juga gue bahas, dan yang ini Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung nggak sengaja bikin handphone gaming yang bahkan posisinya, fun factor-nya itu seru banget, bisa berbagai macam skenario. Oke, that's it ya untuk video kali ini. Gue dari Rian lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.